Nah, jadi sekarang sudah memasuki waktunya pemupukan untuk di area kebun PPKS kita. Jadi ini PPKS yang ambil, yang sekarang usianya sudah 11 bulan. Jadi sekarang usianya 11 bulan ini. Di tanggal 25 besok ini usianya genap 11 bulan. Jadi ini belum kita bersihkan piringannya, namun sudah waktunya pemupukan, jadi tidak apa, kita pupuk saja. Jadi sebagian ini sudah mengeluarkan bunga dompet di usia yang baru 11 bulan. Jadi mantap ini PPKS yang ambil ini. Nah, ini sebagian sudah mengeluarkan bunga. Tuh, jadi sudah sebagian sudah berbunga, mengeluarkan dompet di usia yang baru 11 bulan. Jadi ini perawatan juga tidak terlalu optimal, hanya menggunakan pupuk NPK 15 12 10. Namun kondisinya cukup bagus. PPKS yang ambil. Jadi ini kita menggunakan jarak yang ukurannya 9. Nih, antara pohon itu dengan pohon ini 9 meter. Dan pohon ini dengan pohon ini juga 9 meter. Jadi kita gunakan pola segitiga sama sisi. Jadi seharusnya PPKS yang ambil ini untuk jarak tanam idealnya ada di 9,2 meter atau 9,5. Tapi karena kita untuk luas lahan yang tidak terlalu luas, kita gunakan 9 saja, 9 meter. Sudah banyak juga mengeluarkan bunga dompet. Jadi ini kita biarkan untuk gulma-gulma lunak ini untuk sebagai pelembab tanah. Jadi dia tidak terlalu panas dan gersang. Jadi kita biarkan untuk semak-semak gulma lunak ini. Jadi mungkin nih sebentar lagi kita semprot piringan aja. Kita gunakan racun kontak aja nih untuk piringannya. Semoga nanti kedepannya produksinya nih bisa optimal. PPKS yang ambil. Jadi ukuran batang juga sudah lumayan besar nih. Jadi nanti ini untuk target jadwal kastrasi kita di usia 1,5 tahun. Usia 1,5 tahun nanti kita kastrasi. Jadi ini kita biarkan aja dulu. Karena ini juga bunganya bukan bunga bakal buah, tapi bunga jantan yang keluar. Masih awal-awal bunga dompet. Jadi ini banyak juga yang terserang kumbang tanduk nih. Tuh ada itu 1, 2, 3, 4. Sana juga ada 5 batang nih. Yang ini hampir satu baris ini terkena kumbang tanduk nih. Jadi jika tidak ditangani dengan serius, dia akan terus berpindah ke pohon yang lainnya untuk sama kumbang tanduk ini. Jadi walaupun dia dapat tumbuh kembali untuk tunasnya, tapi kan jadinya waktunya lama lagi untuk dia bisa bertumbuh kembang yang lebih optimal. Jadi dia terganggu kalau tidak ditangani nih. Jadi di kondisi
Yang lebih parah itu biasanya juga ini mati jika kumbang tanduknya berada tepat di unggut, di dalam batang, dia akan mati, maka tunasnya tidak akan tumbuh kembali. Jadi itu sebagian kasus juga banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kumbang tanduk ini tidak hanya menyerang pohon yang masih kecil, tapi juga pohon produktif juga biasanya terserang kumbang tanduk walaupun sudah egrean. Jadi ini hama yang cukup serius ini sebetulnya untuk kumbang tanduk. Seperti ini dia tumbuhnya. Jadi untuk pohon yang lain sudah mulai mengeluarkan bunga, karena ini terserang kumbang tanduk dia lebih lama. Jadi ini target kita usahakan panen di usia 30 bulan, panen perdana. Jadi nanti untuk di 1,5 tahun kita kastrasi. Kita kastrasi ini rencananya 2 kali. Setelah usia 2 tahun kita stop kastrasi di usia 24 bulan. Nah ini juga batangnya cukup besar nih, sayang sekali waktu itu terserang kumbang tanduk nih. Kalau tidak waktu itu nih pohonnya cukup subur. Jadi sebaris ini ada 3 batang yang terserang. 1, 2, 3, 4 batang nih. Satu baris ini 4 batang. 1, 2, 3, 4 ujung sana itu. Memang ngeri untuk serangan kumbang tanduk nih. Jadi ini ada juga sisa pohon karet belum sempat kita bunuh. Jadi masih ada sebagian tersisa pohon karet. PKS yang ambil. Cukup bagus sih untuk performanya nih, daya adaptasi dan pertumbuhannya cukup bagus. Dengan perawatan yang tidak terlalu optimal, dia mampu tumbuh dengan baik. PPKS yang ambil.